Haleluya, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk hadir, beribadah bersama, memuji Engkau. Dan kami rindu Tuhan saat ini kami boleh belajar mengenal Engkau lebih lagi melalui firman-Mu, melalui materi yang sudah hamba-Mu siapkan ya Tuhan. Tapi semuanya gak ada artinya tanpa pengurapan Roh Kudus yang akan menolong menjelaskan semuanya, menolong kami untuk mengerti kehendak Bapa sehingga kami boleh bertumbuh. Kami akan berbeda Tuhan saat nanti kami keluar dari ruangan ini. Kami gak sama seperti kami datang. Kami percaya ada pewahyuan, ada pengertian yang baru, bahkan ada iman yang ditambahkan yang akan membuat kami boleh melangkah seturut firman-Mu, menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang sekali saya boleh berada di tengah-tengah saudara. Terima kasih untuk setiap pengurus ya yang sudah mengundang saya. Tadi malam saya baru kontak Bu Catherine ya, saya tanya lupa. Biasanya ibadah wanita ada dress code gitu, ada dress code-nya, ada katanya pink abu-abu. Ini warna yang jarang sekali saya pakai, jadi saya cari akhirnya dapat lumayan ya saudara ya. Jadi saya nanti di fotonya bisa agak-agak mirip lah gitu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Esther Montezuma. Kalau nggak kenal kan nggak sayang ya, biar saudara jadi sayang sama saya. Seperti saya sayang juga sama saudara semua. Saya Esther Montezuma, ini keluarga saya, perkenalkan, salam dari keluarga saya semua. Biasa kalau maminya khotbah semuanya pasti diminta, jangankan anak-anak, teman-teman semua diminta, ayo tolong doakan ya supaya bisa yang terbaik yang bisa diberikan kepada saudara gitu. Nah ini anak saya, jadi anak saya itu 3, laki, perempuan, tapi yang di tengah itu di sebelah saya itu mantu saya. Tapi mantu itu udah jadi anak. Jadi kalau ditanya anak saya berapa? Anak saya 4, saudara ya, 3 wanita dan 1 pria saudara ya. Jadi puji Tuhan, belum ada cucu. Jadi saya belum ada cucu karena anak saya sibuk dengan karirnya masing-masing. Kita doakan saja. Karena saya jaga, saya gak mau jadi mertua atau ibu yang cerewet gitu ya. Yang nanya-nanyain terus, ntar anaknya ketemu saya gitu. Jadi gak apa-apa. Atau yang mau punya anak mereka yang saya cuma ingatkan aja untuk doa sama Tuhan. Karena kehendak Tuhan yang jadi gitu ya. Tapi gak apa-apa saudara, anak saya yang ketiga itu waktu itu saya juga baru awal-awal kenal Tuhan, saya lahir anak ketiga, itu saya dijaga super, sudah diikat tapi tetap hamil juga. Jadi memang kalau kehendak Tuhan mah gak bisa dihalangi, puji Tuhan. Terima kasih saudara. Nah saya mau mulai sharing saya itu dengan satu pertanyaan. Kapan terakhir kali ibu-ibu merasa benar-benar tenang ketika melihat isi rekening ibu semua? Kapan itu? Oh pas saya terima transferan pastor gitu ya. Oh pas ada mutasi dari depo pastor gitu ya. Atau mungkin kuponnya baru terima pastor ya. Kupon orinya gitu ya. Kemarin kan baru meluncur ori, mungkin udah pada ngambil ya. Nah mungkin juga ada yang bilang saat gajian baru tenang. Tapi anehnya saudara, dalam kondisi tenang sekalipun beberapa hari kemudian bisa saja kita jadi tenangnya hilang. Benar atau benar? Baru beberapa hari lewat. Bukan karena uangnya habis sebenarnya saudara ya. Tapi karena pikiran mulai dipenuhi pertanyaan. Ada kebutuhan ini, cukup nggak ya gitu ya. Kata pertanyaan cukup nggak ya, itu memang membuat kita bisa nggak tenang saudara. Sebagai perempuan kita memang diciptakan dengan karakteristik itu penuh perhatian. Dari sononya katanya memang kita penuh perhatian. Kita memikirkan keluarga, kita mikirin anak-anak ya. Kita mikirin orang tua, masa depan, dan itu bukan hal yang salah gitu ya. Apalagi kita memikirkan sebenarnya yang belum terjadi. Aduh kalau begini gimana ya? Kalau begitu gimana ya gitu. Sebenarnya ini bukan kelemahan loh saudara, pembawaan seperti itu. Memang kita diciptakan penuh perhatian, itu adalah bentuk kelebihan kasih sayang yang ada pada setiap wanita. Sayang pada keluarga, sayang pada lingkungan ya. Tapi
Kasih sayang yang seperti itu yang tidak disertai penyerahan kepada Tuhan, ini akan berubah menjadi kekhawatiran, akan berubah menjadi ketakutan, saudara. Nah, otak kita itu diciptakan itu punya kecenderungan negativity bias. Mungkin saya bisa, negativity bias ya. Itu secara alami, saudara. Sorry. Oh ini tadi, belum. Nggak apa-apa, saya belajar dulu ya saudara ya. Nanti supaya saudara nggak, oke. Nah, ada negativity bias itu secara alami saudara. Kenapa? Kita memiliki kecenderungan lebih mudah mengingat peristiwa yang buruk daripada yang baik. Lebih mudah mengalami trauma akhirnya daripada hidup dalam ketenangan yang jangka panjang, saudara. Tapi hal ini juga sebenarnya bukan berarti itu jelek sekali ya pastor, enggak juga. Karena ini secara saintifik udah terbukti seperti itu. Inilah yang membuat kita bisa bertahan hidup. Kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita menghindari bahaya yang pernah kita tahu. Ini sebenarnya tidak selalu salah. Cuman dalam kehidupan sehari-hari kita mesti ingat bahwa negativity bias ini bisa membuat kita memikirkan kemungkinan buruk berlebihan. Daripada mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Padahal kalau kita mau duduk diam, iya ya Tuhan pernah tolong saya ya. Oh ya Tuhan pernah lakukan ini. Tapi negativity bias itu lebih gampang membuat kita panik dan ketakutan, saudara. Karena itu negativity bias dari otak kita ini bisa justru membuat kita ketika harga kebutuhan naik, padahal masih ada beras di rumah sih gitu. Tapi panik, gimana ya nanti kalau nggak bisa beli beras gitu. Padahal berasnya udah ada sebenarnya. Saldo rekening menurun langsung, aduh gimana ya kalau terjadi apa-apa, gimana nggak cukup nih gitu ya. Atau penghasilan mungkin yang tidak pasti, tiba-tiba suami di lay off gitu. Waduh gak cukup. Nah pikiran kita jadi mudah dipenuhi skenario yang menakutkan. Hingga kita jadi ketakutan. Saudara, sebenarnya masalah terbesar kita itu bukan jumlah uang kita. Apa iya? Bukan saudara, bukan jumlah uang yang kita miliki, tapi posisi uang itu di hati kita, di hidup kita, itu masalah terbesarnya. Hari ini Tuhan tidak mengumpulkan kita untuk mendengar sharing bagaimana menjadi kaya. Walaupun pasti jadi kaya, amin. Amin kok sedikit, oke nanti selesai ini pasti aminnya kenceng. Tuhan tapi sedang mengajar kita bagaimana hidup dengan hati yang tenang. Sekalipun keadaan ekonomi terlihat kurang. Gitu. Agak takut nih dengerin nih, pastor arahnya kemana? Karena damai itu bukan datang dari rekening yang penuh, saudara. Damai datang ketika kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Jadi renungan kita hari ini bukan berapa banyak ya uang yang akan kita dapat, tapi siapa yang akan kita percayai ketika uang kita tidak berdaya. Trust over money. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, percaya Tuhan lebih besar dari percaya saldo rekening saudara. Apa bisa? Bisa. Nah, ada 3 pengertian, ada 3 topik yang akan kita renungkan sehingga kita bisa trust over money, saudara. Yang pertama, Allah adalah pemilik, kita hanyalah pengelola. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara sering kan berkata, ini rumahku, ini mobilku, ini pekerjaanku, ini rekeningku. Itu gak salah. Nggak salah saudara, karena memang itu dibenarkan secara hukum. Makanya ada sertifikat hak milik atas rumah kan. Ada rekening yang ada nama pemiliknya. Memang untuk kepastian hukum di dunia ini semua harta benda itu ada pemiliknya. Dan tidak salah kalau kita katakan itu adalah
uangku. Ini adalah rumah saya. Itu rekening bank saya. Tapi ada hal yang harus dicamkan atas anak-anak Tuhan, yang harus kita amalkan di dalam pikiran kita, dalam hati kita sebagai umat Tuhan, adalah bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Dan semuanya itu milik Tuhan. Dan kita hanya dipercaya untuk mengelola. Sebagai ilustrasi saudara, seandainya saudara ini punya teman yang baik. Ya, Tuhan kita kan baik. Nah, saudara punya teman yang baik. Dia punya mobil baru saudara. BYD, listrik. Oh saudara pengen banget. Saudara bilang pinjem dong seminggu. Wah teman saudara tuh baik banget. Dikasih saudara. Mobilnya dikasih, dibawa pulang. Nah sebagai teman yang baik, saudara pasti mengendarainya hati-hati dong. Karena apa? Karena tahu ini mobil pinjaman. Ini bukan mobil saudara gitu. Dan kalau saudara adalah teman yang bertanggung jawab, saudara akan rawat, bersihkan mobil itu. Supaya nanti seminggu lagi, waktu saudara mau balikin mobilnya, saudara tidak mengecewakan teman saudara. Bukankah begitu? Sebagai teman yang bertanggung jawab. Nah demikian juga untuk uang kita saudara. Uang yang ada di rekening kita, rumah kita. Semua yang ada pada kita. Kalau uang itu kita anggap milik kita, maka kita akan menggunakannya sesuka hati kita, sepuasnya kita, senyamannya kita, seenaknya kita. Tapi kalau kita mengamalkan bahwa Allah adalah pemilik, kita hanya pengelola, setiap kali mau spend, saudara akan berdoa. Setiap kali menerima, saudara juga akan berdoa. Tuhan mau aku pakai uang nih gimana? Berapa yang aku boleh spend? Nah saudara, ada sebuah teori yang sangat terkenal dalam ilmu perilaku ekonomi masyarakat. Scientific saudara. Yaitu endowment effect. Yang diperkenalkan oleh ekonom peraih Nobel itu Richard Thaler saudara ya. Teori ini menjelaskan bahwa manusia itu cenderung memberi nilai yang lebih tinggi, bahkan terlalu tinggi pada barang apabila barang itu adalah miliknya. Ini scientific ya saudara ya, terbukti, scientific proven. Nilai yang diberikan kepada barang yang menjadi milik kita itu cenderung lebih tinggi dari nilai barang sesungguhnya. Jadi barang itu dinilai secara emosional, bisa dimasukkan ada memorinya soalnya pastor. Pokoknya lebih lah. Nih contoh gampang sederhananya gini saudara. Pernah lihat anak-anak punya mainan? Dia kan mainannya biasa anak-anak tuh ada beberapa lah banyak. Nah kalau ada mainan tuh dia tuh pegang. Ini punyaku. Padahal mainannya tuh gak pernah dimainin lagi. Terus temennya mau pinjam gak boleh, ini punyaku. Pernah lihat anak-anak seperti itu saudara? Ya. Sulit buat dia meminjamkan karena rasa memiliki itu membuat dia sulit melepaskan. Teori ini, endowment ini menjelaskan bahwa rasa memiliki yang ada pada kita itu bisa mengubah cara kita berpikir. Makanya tadi harus mencamkan. Ini harus dibantu, dicamkan terus. Allah adalah pemilik, kita hanya pengelola. Sebab rasa memiliki yang berlebihan itu bisa membuat kita takut kehilangan. Bahkan saking takutnya diganti dengan barang yang sebenarnya nilainya sama. Kita bisa gak mau loh saudara. Nah sebab setiap kita pasti pernah merasa sakit atas kehilangan. Saya tuh pernah sakit-sakit banget saudara. Jadi saya tuh kan pindah rumah. Hal yang terakhir saya bawa adalah kantongan aksesoris dong. Ya kan? Saya bawa, kantongannya jatuh saudara. Hilang. Lemesnya. Itu koleksi selama berlama-lama hilang seketika saudara. Sakit. Nah memang kita kalau merasa kehilangan itu bisa sakit saudara. Karena itu kita jadi lebih takut kehilangan. Apalagi saudara pernah kehilangan. Saudara akan lebih takut untuk kehilangan. Rasa takut kehilangan itu bahkan lebih besar dari sukacita waktu nerima barangnya.
Waktu nerima barangnya saudara sukacita, tapi rasa sakit kehilangan itu lebih besar saudara. Ini scientific approval. Setiap kita pada umumnya seperti itu. Lalu apa dampaknya pada keuangan menurut teori ini? Ketika kita merasa uang adalah milik kita sepenuhnya, kita lagi jadi lebih sulit untuk memberi. Takut kehilangan harta, terlalu cemas, takut tidak cukup. Dan kita mulai menimbun kekayaan sebagai sumber keamanan. Mengukur keberhasilan hidup dari jumlah aset yang dimiliki. Saya juga sempat punya pandangan seperti itu saudara. Dulu saya tuh dididik, saya tuh orang Batak. Di sini ada yang orang Batak? Saya Borneng, Boru Nainggolan. Ini gak tahu di keluarga Batak semua begitu, tapi saya diajar semakin tambah usia harusnya aset tambah banyak. Tambah numpuk gitu. Makanya gudang-gudang orang opung-opung tuh penuh barang gitu ya. Padahal tuh gak sehat. Entah mau diapain barangnya, tapi penuh barang gitu saudara. Nah, karena punya pemikiran bahwa menimbun kekayaan itu sebagai sumber rasa aman. Karena semakin kuat, ini kalau mau ininya ya, definisinya. Sebab semakin kuat rasa memiliki, semakin sulit kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Kenapa harus kita camkan, renungkan poin yang pertama, Tuhan pemilik, kita pengelola. Karena semakin kita memiliki, semakin rasa memilikinya kuat, semakin sulit saudara untuk kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Tapi Alkitab mengubah cara berpikir kita. Firman Tuhan tidak mengajarkan bahwa kita adalah pemilik, melainkan kita pengelola. Tuhanlah yang empunya serta memiliki semua isi bumi ini. Dari kalau saudara mencamkan, jadi dari ngomong uang saya, di dalam hati saudara bisa bilang, Tuhan yang milik, saya hanya pengelola. Dari yang tadinya saudara bilang, aduh kalau saya beri nanti saya kekurangan dong. Enggak. Tapi saudara bisa ngomong dalam hati, saya sedang mengembalikan, bukan memberi. Saya sedang mengembalikan sebagian dari apa yang Tuhan percayakan. Saudara sebagai istri atau ibu, seringkali kita dipercaya mengatur keuangan keluarga. Ada di sini yang menjadi menteri keuangan di rumahnya? Menteri keuangan? Semua ya? Pada umumnya seperti itu. Pak Purbaya juga bilang gitu, menteri keuangan di rumahnya istrinya katanya. Dia gak laku katanya kalau di rumahnya. Nah, godaan terbesar itu bukan boros saudara. Bukan hanya boros. Tetapi juga merasa bahwa keamanan keluarga, kenyamanan kehidupan bergantung sepenuhnya pada kemampuan kita mengendalikan uang. Tipis ya. Percaya bahwa keamanan, kenyamanan itu bergantung pada kemampuan kita mengendalikan keuangan. Kitanya, sayanya. Padahal keamanan sejati tidak berasal dari apa yang kita genggam. Keamanan sejati adalah berasal dari siapa yang kita percayai. Semakin erat kita menggenggam apa yang kita anggap milik kita, semakin besar rasa takut kehilangan. Tapi ketika kita menyadari semuanya milik Tuhan, toh ketakutan berubah menjadi rasa syukur. Saudara bisa, ajaib ya Tuhan ya, bisa mempercayakan aku sebanyak ini. Yang ada itu rasa syukur. Siapa aku ini Tuhan? Jadi kecemasannya akan berubah semakin percaya pada Tuhan. Ingat saudara, ini hal yang harus kita ingat. Kita tidak membawa apapun ketika lahir dan tidak membawa apapun ketika meninggal. Selama hidup kita hanya dipercaya mengelola. Baru kemarin kita mendengar Bapak Rahmat Gobel meninggal. Saudara tahu kan dia siapa? Pabriknya, kayaannya. Tapi dia diantar hanya dengan peti saudara. Gak dibawa semuanya. Makanya kenapa kita harus camkan ini saudara. Setiap hari anugerah kalau kita masih bernafas. Amin. Kita kan sudah ngelewatin masa COVID. Mestinya itu membuat kita lebih bijak.
kita bisa hidup, itu karena kita memang diberi kesempatan sama Tuhan. Sebagai pengelola artinya juga kita adalah bendahara Tuhan. Maka kita harus mengendalikan pengeluaran kita. Untuk itu kita harus menyadari bahwa ketika seseorang membelanjakan uang seringkali tidak sedang membuat keputusan yang sepenuhnya rasional. Kenapa? Karena tawaran saudara. Karena teknik dagang yang ada sekarang. Saudara kalau sale, saudara perhatikan musiknya juga cepat. Bem, 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 bem. Kenapa? Beli gitu ya. Terus nanti ada diskon, ada teknik dagangnya luar biasa. Jadi saudara harus menyadari setiap kali saudara membelanjakan uang, gitu loh, bisa tidak rasional loh. Ada kemungkinan. Karena otak kita ini ada sistem namanya reward system yang dia itu mengeluarkan zat dopamin yang membuat perasaan nyaman dan puas atau senang dan antusias terhadap teknik-teknik penjualan itu. Nah, ketika kita melihat barang yang kita ingini, itu dia tuh udah cari yang model kayak gitu ya. Tas itu. Dopaminnya keluar saudara. Dopaminnya keluar, menariknya penelitian scientific proof lagi mengatakan bahwa lonjakan dopamin yang paling tinggi itu bukan ketika kita berhasil membeli barang. Bukan ketika kita bisa mendapatkan barang yang kita maui. Tapi dopamin itu melonjak ketika kita akan dan menginginkan suatu barang. Karena itu advertising itu, iklan itu terus. Kalau saudara scrolling akan terus ada iklan. Karena tahu rasa menginginkan itu yang membuat kita tuh antusias. Kalau udah beli barangnya saudara, itu dopaminnya langsung turun. Hitungan hari, ada yang mungkin sehari turun, ada yang seminggu. Tapi pasti antusiasnya menurun biasa aja gitu loh kalau sudah datang barangnya. Nah, rasa senang tersebut perlahan memudar itulah bukti psikologi dan disebut hedonic adaptation. Makanya teknik penjualan sekarang seperti itu saudara. Apalagi kalau tekniknya itu banyak orang yang sudah beli, hanya kamu yang belum punya gitu ya. Wah, itu bisa. Nah, kita itu emang terbiasa dengan kenikmatan yang baru. Sehingga ketika kita udah beli barang, nikmatnya hilang, kita pengen yang baru lagi, model yang lebih baru lagi. Karena itu kalau kita nggak hati-hati, kita bisa memakai uang bukan karena kebutuhan, melainkan karena mengejar sensasi sesaat itu. Jadi saudara ingat, kalau ada sensasi itu ingat, oh ini otakku dopaminnya lagi tinggi, jadi lebih bijak. Diamkan dulu, direnungkan dulu. Alkitab lucunya saudara ya, ini kan scientific yang saya bagikan. Tapi Alkitab itu sudah mengingatkan prinsip ini ribuan tahun sebelum ilmu psikologi menjelaskan hal ini. Kita lihat yuk di Pengkhotbah 5 ayat 9 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Uang itu juga bisa barang ya saudara ya. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Enggak ada kepuasan terhadap barang saudara. Enggak ada kepuasan terhadap kekayaan. Artinya kepuasan tidak pernah datang dari semakin banyak memiliki. Kalau rasa puas itu karena memiliki, saya rasa semua konglomerat sudah berhenti bekerja. Kenyataannya enggak. Sebab kepuasan lahir dari hati yang mengenal Tuhan. Itulah sebabnya sebelum membeli sesuatu kita perlu bertanya. Ada hal yang harus kita tanya sebelum kita membeli sesuatu. Apakah saya membeli karena benar-benar membutuhkan atau hanya karena sedang mengejar rasa senang sesaat? Ini harus kita pikirkan. Kadang yang kita perlukan jadinya bukan pay later supaya bisa beli. Yang kita perlukan bukan kredit limit yang lebih lagi dari kartu kredit kita. Tapi hati yang puas di dalam Tuhan. Sebab Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan.
Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikan saudara, Paulus itu berkata belajar, artinya rasa cukup itu bukan bawaan lahir. Rasa cukup itu bukan bakat. Rasa cukup itu dipelajari, dihidupi, dilatih di dalam diri kita. Seperti Paulus. Rasa cukup adalah disiplin rohani. Dan dilatih setiap hari. Maka sebagai pengelola milik Tuhan, setiap kali hendak mengeluarkan uang, saya berikan bagan 3 hal. Yang saudara sebelum beli, saudara bisa camkan. Apakah ini benar-benar saya butuhkan? Ya, perhatikan lipstiknya shade-nya cuma beda 1 poin gitu ya. Tapi segambreng merah semua gitu ya. Hati-hati ya. Apakah pembelian ini memuliakan Tuhan? Ya. Tentu kita harus memuliakan Tuhan dengan segenap jiwa, akal budi dan tubuh kita. Apakah keputusan ini mencerminkan bahwa saya seorang pengelola yang setia? Ya. Ini 3 hal yang simple sekali yang bisa saudara camkan ketika saudara akan membeli barang. Karena tujuan kita itu bukan sekedar membelanjakan uang dengan bijaksana. Kalau itu mah semua orang juga tahu saudara, belanjain uang dengan bijaksana. Tapi kita sebagai pengelola, kita mempunyai kewajiban mengelola setiap rupiah kita sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ya. Belanja yang bijaksana bukanlah membeli semua yang mampu kita beli, tapi hanya membeli apa yang sejalan dengan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Ini bijaksana versi anak Tuhan. Puji Tuhan. Jadi renungkan ini, ya. Allah adalah pemilik, kita hanya pengelola. Colek sebelahnya. Allah pemilik, kita hanya pengelola. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu yang kedua, pemikiran kedua yang harus kita renungkan adalah berkat dimulai dari kemurahan hati. Amsal 11 ayat 24 sampai 25 katakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang hanya memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara perhatikan, ayat ini jangan disalahpahami ya. Seolah-olah Tuhan tuh kalau kita kasih 1 juta, kita akan dapat 100 juta. Bukan itu maksud firman Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Asli. Uang itu dicetak kok. Di percetakan negara ada saudara. Ya. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Memberi itu bukan transaksi untuk mendapatkan berkat. Memberi adalah cara Tuhan membentuk karakter kita. Jadi saudara berpikir dulu deh sebelum memberi. Ya. Sebagai istri dan sebagai ibu seringkali kita menjadi menterikan tadi ya. Kita pasti yang kita pikirkan uang belanja, uang sekolah anak, tagihan listrik, kebutuhan dapur banyak sekali. Belum lagi kebutuhan kita, skincare kita, ya, body care kita gitu. Mungkin bukan kita yang menghasilkan penghasilan yang besar di rumah, tapi seringkali kitalah yang menentukan kemana uang itu mengalir. Kita yang pegang kendali. Apakah menjadi sumber damai atau menjadi sumber pertengkaran di akhir bulan. Karena itu Tuhan melatih iman kita melalui keputusan-keputusan kecil setiap hari. Saat kita memilih hidup sederhana, ya. Saat kita menolong orang yang membutuhkan, saat kita tetap memberi walaupun hidup rasanya belum sempurna. Itu Tuhan sedang melatih kita. Memberi itu membuat berkat mengalir, saudara. Perhatikan sungai ya. Sungai itu kenapa airnya selalu jernih kalau sungainya mengalir? Karena terus mengalir saudara. Beda sama empang, beda sama kolam. Kalau dia nampung lama-lama keruh, bau lagi saudara. Demikian juga dengan berkat. Berkat yang kita terima kalau semuanya hanya masuk kepada kita dan tidak pernah mengalir kepada orang lain, hati kita perlahan menjadi sempit dan melekat pada harta itu. Bau kalau empang itu saudara. Tapi ketika kita menjadi saluran berkat, Tuhan tahu
bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita tidak berhenti di kita. Saudara, Tuhan itu tidak mencari penampung, Tuhan itu mencari saluran. Ada penelitian ilmiah ya saudara ya, dari psikolog Elizabeth Dunn. Saya coba bawa ini dengan menyajikan ke saudara ya, scientific. Firman Tuhan tuh, aduh kalau orang Batak bilang ngeri kali gitu ya. Ngeri kali, itu melampaui ilmu pengetahuan saudara. Nah, ada penelitian ilmiah, objeknya adalah orang yang menggunakan uang. Jadi penelitian ini mencoba orang menggunakan uang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa orang yang memakai sebagian uangnya untuk menolong orang lain justru mendapatkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibanding mereka yang menghabiskan uangnya untuk dirinya sendiri. Ini scientific ya saudara ya. Bukan menduga-duga, ini benar-benar scientific. Kenapa saudara? Karena orang ya waktu memberi, otaknya akan melepaskan zat-zat kimia, dopamin, oksitosin, endorfin. Itu membuat bahagia, menjadi senang. Saudara tahu nggak? Dan mengencangkan kulit muka. Menarik ya saudara ya. Menarik sekali. Nanti jurnalnya saudara cari. Ilmu pengetahuan ini baru membuktikannya sekarang. Padahal Alkitab sudah ajarkan ribuan tahun yang lalu. Kita lihat di Kisah Para Rasul. Kepencet tadi ya. Kita lihat tuh di Kisah Para Rasul. Kemana ini ya? Sorry. Maaf saudara, saya masih ini ya, oke. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 kali sering kita baca dulu. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini udah ribuan tahun Tuhan bilang, sekarang scientific proven. Ya, scientific membuktikan bahwa ternyata ketika memberi, orang itu zat-zat kimia yang membuat dia bahagia itu keluar. Semakin memberi semakin bahagia saudara. Ini firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saudara, para perencana keuangan modern kan mengajarkan prinsip keuangan yang sehat itu. Kalau saudara ikut seminar-seminar keuangan pasti saudara pernah lihat ini. Give, save, grow. Ya, memberi, menabung, mengembangkan atau berinvestasi. Tapi banyak orang, banyak pelatihan akhirnya hanya konsen ke save dan grow. Ya. Lupa membangun hati yang murah hati. Ya, puji Tuhan kita ada saudara. Ya, ada di divisi pengajaran sudah ada ya bidang yang akan membicarakan keuangan ini. Saudara bisa tanya dan ada tesnya. Nah, padahal memberi bukan lawan dari investasi. Jadi jangan dibilang give itu lawannya grow. Grow itu investasi. Jadi uang kita harus dilipat gandakan. Give itu bukan lawannya grow saudara. Karena memberi adalah investasi untuk diri kita. Untuk karakter kita. Untuk kebahagiaan kita. Untuk kulit muka kita. Ya. Saudara kalau operasi mahal loh saudara. Tapi dengan give saudara bahagia, tertawa. Ini otot naik saudara ya. Nah kalau hati kita benar, cara kita juga mengelola keuangan akan benar. Nah dalam perumpamaan talenta kalau saudara ingat, Tuhan memuji dua hamba yang mengembangkan apa yang dipercayakan kepada mereka. Sebaliknya hamba yang hanya menyimpan, ya hanya menyimpan aja, tapi nggak grow, itu juga ditegur sama Tuhan. Saudara harus juga belajar untuk grow. Uang saudara itu jangan dipendem aja. Tapi bukan hanya uang saudara, waktu saudara.
talenta saudara, kesempatan, relasi, dan semua yang Tuhan percayakan dalam dunia ini, jangan cuman disimpan. Pikirkan, doa sama Tuhan. Saudara pinter goreng bawang, jangan cuman goreng buat di rumah, doa sama Tuhan. Mungkin saudara harus goreng dan jual bawang goreng, karena saya nggak sempet goreng bawang ya saudara. Ada ibu-ibu yang nggak sempet bawang goreng. Nah, dalam dunia investasi itu ada prinsip compound growth ya saudara ya. Yaitu keuntungan yang terus dikembangkan akan menghasilkan pertumbuhan yang semakin besar. Dan ini dalam kehidupan rohani juga. Kemurahan hati yang dilakukan terus menerus akan membentuk karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Kan sekarang gitu ya, investasi bunga berbunga, kalau didiemin berbunga lagi. Begitu juga dengan kemurahan hati. Kalau saudara kembangkan kemurahan hati itu, saudara juga akan mendapat, itu investasi bagi diri saudara sendiri. Dan saudara akan semakin serupa dengan Kristus. Kesetiaan dalam hal kecil membuka pintu bagi kepercayaan yang lebih besar saudara. Saudara pernah gak perhatiin pohon mangga? Pohon mangga itu menghasilkan mangga gak pernah dimakan sendiri. Dia juga gak punya mulut ya saudara ya. Tapi mangganya itu dibiarin dipetik orang. Ketika mangganya dipetik, akarnya akan naik turun ke bawah lebih dalam. Jadi semakin banyak dia menghasilkan mangga, pohon itu akan lebih kuat. Begitu juga kita. Ketika kita menjadi saluran berkat, kita pribadi akan jadi kuat. Dan saya percaya juga akan sehat saudara. Kita tunggu ya scientific approval-nya ya. Tapi sedang diuji saudara. Karena itu ayo kita mulai dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan ini. Mengelola keuangan. Yang pertama, dahulukan Tuhan dalam keuangan kita. Saudara bisa duduk di sini mendengarkan pengajaran. Karena di sini ada ruangan yang bagus, pakai AC. Ya kan saudara? Saudara bisa duduk dengan tenang, gak kepanasan. Malah harus dikecilin tadi ya kan, terlalu dingin. Ini semua perlu biaya. Makanya Tuhan mengajar kita untuk membawa perpuluhan kita ke rumah Tuhan. Supaya ada makanan, ada firman di sana, ada pengajaran. Yang pertama, dahulukan dulu Tuhan dalam keuangan kita. Perpuluhan, penginjilan, diakonia. Lalu sisihkan untuk tabungan dan masa depan. Menabung saudara. Gunakan sisanya dengan bijaksana. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk memberkati orang lain meskipun jumlahnya sedikit. Jangan lupa sisihkan juga tabungan dan investasi. Ya saudara ya. Jangan menunggu kaya untuk mulai memberi saudara. Orang yang setia ketika memiliki sedikit pasti akan dipercaya ketika memiliki banyak. Itu adalah janji Tuhan. Tangan yang terbuka itu lebih mudah menerima berkat daripada tangan yang terus menggenggam. Kalau saudara mau barang, saudara harus lepaskan supaya saudara bisa menerima yang baru. Kalau saudara genggam barang saudara, yang gak ada tempat lagi buat saudara. Tuhan tidak memberkati kita supaya kita memiliki lebih banyak. Bukan itu tujuannya. Supaya kita lebih kaya, supaya kita lebih nyaman hidupnya. Bukan. Tuhan memberkati kita supaya lebih banyak orang mengalami kasih-Nya melalui hidup kita. Karena ketika tangan kita menjadi saluran, Tuhan itu gak pernah kehabisan akal untuk memberkati kita saudara. Gak pernah kehabisan akal. Tuhan tahu caranya memberkati kita. Amin. Jadi colek sebelahnya. Berkat ternyata dimulai dari kemurahan hati. Colek sebelahnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan yang terakhir saudara. Yang terakhir adalah sandaran kita adalah Tuhan bukan uang. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik ayat ini saudara. Tuhan akan memenuhi keperluanmu, bukan kemauanmu. Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang sebenarnya kita perlukan.
Saudara, ini ada perbedaan. Dunia berkata kalau uang banyak hidup pasti aman. Tapi firman Tuhan berkata kalau Tuhan menjadi sandaran kita, hati kita akan aman. Karena rasa aman sejati itu tidak berasal dari jumlah uang yang kita miliki. Rasa aman berasal dari pribadi yang memegang hidup kita. Ada sebuah teori lagi nih saudara, ini psikologi ekonomi ya saudara ya, scarcity mindset. Ini adalah keadaan ketika seseorang merasa selalu kekurangan, baik kekurangan uang, waktu atau sumber daya lainnya, sehingga pikirannya terus dipenuhi oleh rasa takut dan kekhawatiran. Dan ini yang banyak membawa orang menjadi mental illness saudara. Dan ini banyak terjadi sekarang ini. Teori ini menjelaskan juga ketika seorang terus-menerus hidup dalam rasa takut karena selalu merasa kurang, akhirnya rasa takut dan pikirannya jadi sempit. Akibatnya saudara, mudah cemas, panic attack, impulsif, ya panic buyer dan mengambil keputusan keuangan yang kurang bijaksana. Dan ini bukan orang yang gak pintar sebenarnya, banyak justru yang terjebak itu dengan ini orang yang pintar. Nah anak saya yang paling besar, jadi dia itu dulu kerja di perusahaan fintech saudara, fintech yang cukup terkenal. Dan dia gelisah sekali di tahun keduanya, dia gelisah sekali, dia udah bilang, Mam aku udah mulai sebar lagi lamaran, aku kalau bisa aku mau pindah kerja. Loh kenapa? Gajinya besar saudara, besar sekali karena dia udah manajer tingkatnya. Kenapa gitu loh? Dia gak damai sejahtera gitu loh. Fintech tuh tahu ya, pinjol saudara ya. Dia gak sejahtera, kenapa? Karena yang disajikan di dalam iklan-iklannya, promonya itu seolah-olah ini adalah jalan keluar yang paling utama. Bahkan belakangan lebih lagi, justru itu adalah alat untuk bisa mengikuti gaya hidup. Bayangin Mam katanya, bosku tuh bikin iklan katanya. Kamu kok udah lama gak ngumpul? Oh ya aku lagi gak ada nih, gajiku habis, aku gak bisa ngopi. Oh gampang, pakai aja ini, kamu akan minum kopi gitu. Jadi dia tuh gak sejahtera, akhirnya dia keluar saudara. Padahal orang yang kena tuh banyak seperti ini. Karena scarcity mindset. Bukannya gak pernah minum kopi, cuman gak cukup aja kopinya, gak cukup aja ngafenya, uangnya habis. Akhirnya dengan kondisi seperti itu mengambil keputusan yang gak bijaksana. Bukan orang yang bodoh saudara, karyawan di kantoran dan ngopi. Pasti dia cukup posisinya pasti di kafe pasti cukup bagus. Tapi ya begitu saudara, karena pikirannya itu dikuasai oleh rasa takut. Takut gak sejajar sama teman, takut dibilang nanti yang hype, yang orang ngantri-ngantri gak bisa ikut beli ya. Karena segitunya loh saudara rasa takut itu. Rasa takut itu bisa menguasai kita sampai kita mengambil keputusan yang salah. Sebaliknya, seseorang yang memiliki rasa aman, ia mampu berpikir lebih tenang. Dia bisa menentukan prioritas dan mengelola keuangan dengan lebih bijaksana. Nah menariknya lagi, Alkitab itu sudah ngajarin ini ribuan tahun yang lalu saudara. Yuk kita lihat di Yesaya 26 ayat 3. Dikatakan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. Ketika kita teguh menyadari satu, ya Tuhan pemilik, aku hanya pengelola, ya kan? Hati kita teguh, itu dapat damai sejahtera, saudara, nggak panik attack, nggak takut, berbeda tuh nggak takut. Sebab iman tidak selalu mengubah keadaan kita seketika, tapi iman mengubah cara kita menghadapi keadaan. Saudara ingat cerita janda di Sarfat saudara? Ia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Secara ilmu apapun manusia
melihat tidak mungkin cukup. Makanya dia bilang habis mau bikin roti, makan sama anaknya perjamuan terakhir terus mati katanya. Nggak akan cukup saudara. Tapi ternyata karena dia percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, disuruh memberi dulu. Kasih makan, gue aja mau makan udah bakal mati disuruh kasih lagi. Tapi waktu dia percaya, dia taat, persediaannya tidak pernah habis. Saudara, mujizat pada janda di Sarfat itu tidak dimulai ketika tepungnya bertambah, enggak. Mujizatnya itu dimulai ketika imannya bertambah. Lord. Demikian juga hidup kita. Tuhan seringkali tidak langsung mengubah saldo rekening kita. Enggak saudara. Ya, uang itu ada di bank, enggak di langit. Tapi Tuhan lebih dahulu mengubah hati kita agar belajar percaya kepadanya. Boleh pemusik? Saudara, jadi jangan jadikan uang sumber damai. Sebagai wanita kita sering memikirkan banyak kebutuhan dan Tuhan tahu itu kok. Tapi jangan biarkan saldo rekening kita menentukan sukacita kita. Biarlah hadirat Tuhan yang menentukan damai sejahtera di hati kita. Karena uang dapat habis, pekerjaan bisa berubah. Apalagi dalam kondisi ekonomi ini akan ada layoff besar-besaran. Katanya, tapi kita kan punya kuasa berdoa ya saudara. Bisnis bisa naik turun tapi Tuhan tetap setia. Ibrani 13 ayat 5. Kita baca yuk Ibrani 13 ayat 5 sama-sama. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggal engkau. Janji Tuhan pegang saudara. Ketika kita percaya maka hati kita akan merasa cukup. Dan rasa cukup adalah kekayaan yang sesungguhnya. Saya kasih bagan terakhir saudara. Langkah saudara untuk percaya. Yang pertama bersyukur yuk sebelum menghitung. Bersyukur saat menerima penghasilan. Sebelum merencanakan pengeluaran, ucapkan syukur. Yang kedua, belanjalah dengan hikmat. Bukan karena rasa takut atau gengsi. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Jangan biarkan emosi menentukan cara kita menggunakan uang, saudara. Yang ketiga, tetap murah hati yuk. Memberi bukan membuat kita miskin kok. Memberi mengingatkan hati kita bahwa Tuhanlah sumber segala berkat. Saudara, uang ada di tangan kita untuk dikelola. Tapi Tuhan harus tetap ada di hati kita sebagai satu-satunya sandaran. Hari ini bukan isi rekening kita yang menentukan, tapi siapa yang kita percayai. Keuangan yang sehat itu dimulai dari hati yang percaya bahwa Allah adalah penyedia. Amin. Jadi 3 hal inilah yang saya tinggalkan untuk saudara renungkan. Trust over money. Allah adalah milik, kita hanya pengelola. Berkat dimulai dari kemurahan hati dan sandaran kita adalah Tuhan bukan uang. Amin. Saudara, Pastor Niko mendapatkan pernyataan hingga tahun 2023 maka semua orang sudah mendengar Injil Kristus. Di era Pentakosta ketiga ini, Tuhan mau kita bergerak untuk menyelesaikan amanat agung. Dan menyelesaikan amanat agung itu perlu dana, saudara. Perlu uang. Saudara, dari sosial media aja saudara perlu aplikasi yang harus saudara bayar. Perlu uang, saudara. Perlu biaya. Karena itu Tuhan itu sedang berkeliling. Seperti Yesaya 62 katakan. Mencari mereka yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena Tuhan akan mencurahkan rohnya. Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Hari ini pertanyaannya bagi saudara.
Apakah saudara adalah pribadi yang bisa dipercaya sama Tuhan? Jangan pandang umurmu. Tuhan gak kekurangan cara kok untuk memakai kita, memberkati kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau? Yang mau boleh angkat tangan. Yuk kita nyanyikan lagu ini sebagai bukti iman kita. Sekalipun mungkin saudara saat ini, pastor boleh ngomong gitu, rekening saya ampun-ampun pastor. Boro-boro. Tapi kita nyanyikan lagu ini yuk. Menjadi bukti iman kita. Silakan. Gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita berdoa, biar musik saja nyanyikan lagu ini. Bapa di surga, Tuhan kenal kami, Tuhan tahu kok keadaan kami, dan kami tahu Engkau tahu Tuhan. Hari ini kami telah mendengar, kami telah belajar bersama ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang empunya segala sesuatunya, dan kamilah pengelolanya. Kami juga mendengar ya Tuhan, bahwa Engkau sedang membentuk hati kami untuk murah hati, agar kami memperoleh berkat. Kami menjadi saluran berkat di era Pentakosta ketiga ini. Berkat yang luar biasa yang Tuhan sedang curahkan. Perhitungkan kami ya Tuhan, mampukan kami menjadi pribadi yang bisa dipercaya sama Tuhan. Dan kami juga belajar Tuhan, bahwa sandaran kami adalah Engkau, bukan uang. Ajar kami tidak menaruh kepercayaan kami kepada uangnya Tuhan. Ajarkan kami mengerti bahwa Engkaulah sumber keamanan. Kami mendengar banyak mujizat Engkau lakukan atas anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Biarlah kami menjadi bagian hitungan orang yang melihat mujizat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu beberapa kami hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi ajar kami untuk taat seperti janda di Sarfat ya Tuhan. Sehingga kami bisa melihat kami tidak akan kekurangan. Horabataka manasyanda rabanasyando raskabanasi. Mari berdoa. Masing-masing sampaikan kebutuhanmu pada Tuhan dan ketakutanmu pada Tuhan. Biar hari ini kau serahkan kepada Tuhan. Orabanasyanda rabanase korabanasyanda rabanase obarakopta kabanasyano. Asmanasya boras kabanasyanda rabanasyando rabanasi. Engkau Allah yang menyelidiki hati dan batinnya Tuhan. Engkau tahu waktu kami duduk, Engkau tahu waktu kami berdiri, Engkau tahu waktu kami berjalan. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Maka saat ini dengan kerendahan hati kami datang kepadamu, membawa semuanya ya Tuhan. Kesusahan, kebingungan, ketakutan, kecemasan kami, karena kami mengharapkan Engkau ya Tuhan. Kami berharap hanya padamu ya Tuhan. Biarkan kami mengerti proses ini, dan kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu kami terbatas di tempat ini, tapi kami gak mau batasi Roh-Mu bekerja dalam hidup kami.
kami akan pulang dengan pengertian yang baru dan mengerti bahwa andalan kami hanya Engkau. Walaupun kami melihat gunung kami masih ada, tapi kami percaya Tuhan pada waktunya Tuhan Engkau akan menyatakan mujizat-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, angkat kedua belah tangan kita. Umat Tuhan, para ibu-ibu yang akan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Biarlah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.